juga musuh. Lihat Rangga kok dia langsung diam ya. Oke, mulai ya. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi yang berada pada negara Indonesia. Kelebihannya pertama, melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat. Yang kedua, berdasarkan prinsip kesetaraan. Demokrasi didasarkan pada kesetaraan. Yang ketiga, stabilitas dan tanggung jawab dalam pemerintah. Demokrasi dikenal sebagai sistem yang stabilitas dan efisien. Pemerintahan berjalan stabil karena didasarkan pada dukungan publik. Yang keempat, pendidikan politik kepada rakyat. Demokrasi bisa berfungsi sebagai sekolah pendidikan politik bagi rakyat. Rakyat akan ikut terdorong untuk mengambil bagian dalam urusan negara. Kelima, sedikit peluang revolusi. Karena demokrasi berdasarkan pada kehendak publik, terdapat kemungkinan kecil terjadinya pemberontakan rakyat. Yang keenam, pemerintahan stabil. Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat sehingga penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat. Ketujuh, membantu membentuk rakyat menjadi negara yang baik. Yang kedelapan, berdasarkan opini publik, pemerintah demokrasi didasarkan pada keinginan publik dan tidak didasarkan pada kekuatan pada penguasa. Yang kesembilan, secara ekonomi biasanya tumbuh lebih cepat. Kebebasan yang ditawarkan dalam struktur demokrasi memungkinkan masyarakat untuk meraih hasil apapun yang mereka inginkan. Yang ke-10, mendorong sentrisme alih-alih ekstremisme. Dan kekurangannya akan dibacakan oleh Satrio. 1. Kekurangan lebih menekatkan pada kuantitas daripada kualitas. 2. Pemerintahan oleh orang tidak kompeten. 3. Berdasarkan kesetaraan yang tidak wajar. 4. Memilih tidak tertarik pada pemilu. 5. Menurunkan sadar moral. 6. Demokrasi adalah pemerintahan orang kaya. 7. Maladunaan waktu dan dana publik. 8. Tidak terjadi pemerintahan yang stabil. 9. Tidak tantoran mayoritas. 10. Menari buruk dari pantai politik. Sudah. Terima kasih Satrio atas pendapat Anda. Thank you. Yoi, sama-sama. Ya, kelompok selanjutnya sudah. Yoi. Siapa kelompok selanjutnya? Rangga, kok ini dulu. Saya sama Fat dulu kan? Terserah bebas. Hewan nih, Rangga. On cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Siti Rabia dan Darius akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelebihan dan kekurangan dari negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu negara yang kita pilih yaitu negara Indonesia. Kelebihannya yaitu 1. Melindungi kepentingan rakyat. Demokrasi mengedepankan rakyat karena berprinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedikit penang revolusi. Demokrasi bersumber pada keputusan rakyat, maka peluang terjadinya pemberontakan oleh rakyat sangat kecil karena yang memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung yaitu rakyat. 3. Melindungi kepentingan rakyat. Setiap warga negara setara atau memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kemudian kekurangannya akan dibacakan oleh Darius. Oke, saya Darius akan membacakan kekurangannya. Kekurangan sistem demokrasi di Indonesia. Pemerintahan oleh tidak kompeten dalam demokrasi. Terkadang kita menemukan orang yang tidak cocok di posisi pemerintahan tertentu karena sikap setiap warga. Negara dapat menduduki posisi tersebut. Pemilih tidak tertarik pada memiliki persentase pemilih
dalam pemilu. Kebanyakan tidak sampai 90% karena masih banyak yang apatis dan memilih golput daripada menentukan pilihannya yang tidak sesuai. Terima kasih. Sekian dari saya dan dari Yus. Terima kasih. Ayo Rangga. Selanjutnya dari kelompok kami yaitu kelompok FAT dengan saya Rangga akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi dari negara Jepang. Kamu kayaknya malah dovo ka tuh. Alif, Mik. Alif, wih. Yaitu kelebihannya adalah pertama, kolaborasi antara kekaisaran dan perdana menteri dalam sistem pemerintahan Jepang menjadikan terbinanya kerjasama satu sama lain serta penyelenggaraan negara berjalan dengan baik. Yang kedua, pembuatan kebijakan atau undang-undang dapat ditangani secara cepat. Yang ketiga, tanggung jawab pelaksanaan kebijakan publik cukup jelas. Yang keempat, terdapat pengawasan yang kuat dari pihak oposisi atau atas partai yang menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadikan kinerja dan dari kabinet lebih berhati-hati. Yang kekurangannya yaitu sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh partai oposisi. Kedua, parlemen dapat mengendalikan kabinet. Ketiga, perdana menteri tergantung pada parlemen khususnya majelis rendah. Seorang perdana menteri sangat memerlukan dukungan serta kepercayaan dari anggota majelis rendah untuk bertahan sebagai perdana menteri. Sekian dari saya dan Rangga. Pesan lagi ya. Yohana. Rita, kok kelompok dan siapa Rita? Ya susah terpisah kelompok yang mana nih? Silakan. Saya Yohanes Manjuntak akan mempresentasikan tentang sistem demokrasi. Kelebihan demokrasi itu demokrasi bersumber pada keputusan rakyat, maka peluang terjadinya pemberontakan oleh rakyat sangat kecil karena yang memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung oleh rakyat. Terus kekurangan dari demokrasi itu banyak kader dan partai politik mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat. Oke, itu saja sih. Angga? Halo? Oke. Mulai. Boleh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan Hidayat akan mempresentasikan sistem demokrasi dalam sebuah negara. Sistem demokrasi menemukan kesadaran terhadap hak individual, hak asasi manusia. Sebagai warga negara memperoleh kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kesempatan yang sama dalam ruang sosial atau publik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan negara demokrasi dalam negara Amerika dalam segi oposisi dan kekuasaan. Untuk memahami pernyataan di atas, maka perlu mengulas kedudukan oposisi dalam sistem demokrasi. Oposisi secara umum dapat dipahami sebagai kelompok kekuatan yang ingin mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru atau salah. Ada pula yang mengartikan kekuatan yang semata-mata menentang setiap kebijakan dan langkah penguasa tanpa menimbang apakah kebijakan tersebut masih dalam suatu kewenang atau kesewenang-wenangan. Dan dalam segi political liberty dan HAM, dalam deklarasi Universal HAM 1949 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu, termasuk persamaan penduduk dalam politik dan hukum. Apa yang terjadi di Indonesia? Kilas balik terhadap kasus penembakan terhadap warga sipil oleh oknum aparat kepolisian di KM 50 extrajudicial killing. Extrajudicial killing bisa diartikan sebagai tindakan apapun bentuknya yang dapat menyebabkan mati tanpa proses hukum dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh aparat negara. Sementara itu, dalam sistem peradilan pidana Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah. Pengakuan tentang asas praduga yang tak bersalah berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Konsekuensinya adalah
tersangka atau terdakwa yang dianggap tidak bersalah mempunyai kedudukan yang sama dengan polisi dan jaksa, dan oleh karenanya hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus dihormati. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang presiden menyikapi hal tersebut? Sebagai seorang kepala negara harus menghadiri rasa keadilan terhadap warga negaranya, karena presiden adalah harapan sebuah pihak satu-satunya yang dapat mengungkapkan fakta kebenaran. Itu saja, sekian, terima kasih. Kekurangannya adalah sebagai berikut. Kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas. Perbuatan, keputusan dan kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan yang tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Tidak. Oke. Yang lain ada nggak? Rita. Bisa? Sabar. Bella akan menjelaskan kekurangan. Ulang. Kalau sudah. Udah. Sudah. Saya Rita Marik Cemalbela akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan negara yang menganut demokrasi. Negara. Kelebihannya, rakyat memiliki kontrol terhadap kekuasaan politik. Demokrasi ini mampu meningkatkan kesadaran politik rakyatnya, serta merangsang mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya, menurunkan ketergantungan rakyat kepada elit politik, mudah diterapkan pada komunitas dengan jumlah kecil. Kekurangannya, sulit untuk diterapkan pada sebuah komunitas yang besar, menguras banyak waktu untuk setiap kebijakan yang butuh diselesaikan secara bersama, sehingga dapat memicu apatisme, tidak mudah untuk menghindari kelompok yang mayoritas atau dominan. Terima kasih.